Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asri Ramadhani, kelas 2 KID, NIM 234110302136. Menjawab pertanyaan yang ada pada buku Kemahiran Berbahasa Indonesia halaman 184. Yang pertama yaitu jelaskan hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis dan gambarkan dengan contohnya. Hubungan antara mahasiswa dengan kreativitas menulis tentu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena mahasiswa merupakan individu yang setiap harinya bergelut dengan bidang keilmuan sesuai dengan jurusan keilmuan yang diambilnya. Contohnya, mahasiswa dituntut untuk membuat karya ilmiah seperti makalah, esai, atau skripsi. Dengan adanya tugas-tugas tuntutan tersebut, mahasiswa dituntut untuk memiliki banyak ilmu pengetahuan, antara lain dengan membaca buku-buku dan berpikir kritis terhadap suatu fenomena yang telah dilihat. Yang kedua, jelaskan pengertian menulis ilmiah, ilmiah populer, dan sastra, dan berikan contohnya. Penulisan ilmiah merupakan aktivitas kreatif yang dilakukan penulis sebagai subjek dalam mempersepsi objek berdasarkan pada sistem konvensi tertentu. Subjek di sini adalah penulis, objek berupa fenomena, dan konvensi adalah sistem aturan yang harus dipatuhi penulis dalam mengungkapkan gagasannya. Contoh dari karya ilmiah adalah makalah. Makalah kan itu merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh penulis dari sebuah fenomena yang dituliskan dengan konvensi tertentu atau metode penulisan seperti adanya pendahuluan, kesimpulan, isi, dan sebagainya. Selanjutnya sastra. Sastra merupakan jenis penulisan yang dilakukan oleh subjek atau penulis dalam mempersepsi fenomena atau objek dengan menggunakan daya imajinasi penulis yang subjektif dan ditulis dengan sistem konvensi tertentu. Contoh dari sastra adalah seperti puisi, sajak, cerpen, dan novel. Yang ketiga yaitu jelaskan karakteristik menulis ilmiah, ilmiah populer, dan sastra, dan berikan contohnya. Beberapa karakteristik dan contoh dari menulis ilmiah antara lain karakteristik tulisan bersifat objektif karena fenomena sebagai data tulis secara objektif berdasarkan sudut pandang ilmu pengetahuan tertentu dan penulisannya dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Contohnya seperti makalah, tesis, skripsi, dan disertasi. Yang dimana karya penulisan ilmiah ini memiliki didasari oleh ilmu pengetahuan dan juga menggunakan metode penulisan tertentu. Yang kedua, penulisan sastra. Karakteristik dari penulisan sastra yaitu penulis harus lebih mengutamakan daya kreasi imajinasi dalam suatu fenomena yang objektif. Fenomena objektif ini dikreasikan penulis dengan tanpa batas, kemudian dengan imajinatif subjektivitas penulis, sehingga sastra menjadi cerita yang menyampaikan estetika. Yang contoh-contoh dari penulisan sastra yaitu seperti puisi, novel, dan cerpen. Ketiga contoh itu kan termasuk sastra karena ditulis dengan imajinasi penulis sendiri dan dengan menggunakan bahasa yang sangat estetik. Selanjutnya penulisan ilmiah populer. Karakteristiknya adalah subjektif karena penulis menyampaikan gagasannya sendiri, membahas fenomena yang konkret dan model penulisan yang tidak mengikat. Contohnya seperti esai, artikel media massa, tajuk rencana, dan sebagainya. Esai itu kan ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga esai itu dapat dipublikasikan karena mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu nomor 4. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara penulisan ilmiah, ilmiah populer, dan sastra dengan disertai contohnya.
Menurut saya persamaan antara ketiganya adalah sama-sama ditulis untuk berbagi informasi, pendapat, dan gagasan penulis. Jadi ketiganya itu berisi tentang gagasan penulis dan informasi-informasi tertentu. Kemudian perbedaan dari ketiganya. Yang pertama, perbedaan penulisan ilmiah, yaitu jika penulisan ilmiah itu ditulis dengan metode tertentu, seperti ada pendahuluan, kesimpulan, isi, dan sebagainya. Dan tentunya didasari dengan ilmu pengetahuan dari buku-buku. Kemudian yang ketiga yaitu sastra. Sastra itu perbedaannya menurut saya, kalau sastra itu kan ditulis dari imajinasi penulis. Jadi itu penulisannya itu sesuai dengan bahasa penulis sendiri dengan imajinasinya, atau dibuat dengan seestetik mungkin seperti halnya puisi. Selanjutnya perbedaan dari karya penulisan ilmiah populer. Penulisan ilmiah populer itu ditulis dengan bahasa yang lebih subjektif atau lebih mudah dipahami karena dipublikasikan dan mengandung tulisan-penulisan yang konkret dengan keadaan, sehingga kalangan masyarakat dapat mudah memahaminya. Sekian penjelasan dari jawaban saya dari buku Kemahiran Berbahasa Indonesia halaman 185 untuk memenuhi tugas UTS online ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.